Nah, kalau melihat dari judulnya, beberapa dari teman-teman mungkin malas ya, karena Ribet. ya namanya juga tesis pasti bertemu dengan rumus ataupun pola dalam menyusun kalimat. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini berkembang terus dalam memberi informasi dan materi-materi tentang bahasa Inggris. Oke? Welcome back to Mr. Lee Channel. So, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya tenses ataupun bentuk waktu. Baik dalam berbicara, menulis, atau dalam menyusun kalimat. Tetapi kita cuma menggunakan beberapa saja, biasanya ya. Meskipun kita tahu bahwa tenses itu jumlahnya ada 16. Banyak ya. Tapi kali ini kita cuma belajar cuma 4 tenses saja yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke? Keempat tenses tersebut adalah Simple present, present continuous, past tense, dan future tense. Langsung saja simak penjelasan berikut ini ya. Oke, are you ready? Check it out. Oke, untuk mengawali materi kita hari ini, saya coba membuat sebuah gambar ilustrasi seperti ini. Nah, di mana ada dua arah panah yang berbeda dan satu garis di tengah. Nah, ini sebagai ilustrasi, garis di tengah ini adalah bentuk waktu sekarang. Nah, untuk waktu sekarang, tenses yang kita gunakan adalah present tense dan present continuous. Lalu untuk garis yang ke kiri ini kita anggap ke belakang adalah waktu yang sudah berlalu atau biasa kita sebut dengan masa lampau. Dan tenses yang kita gunakan adalah past tense. Nah, sebaliknya ini adalah waktu yang belum terjadi ya atau masa depan. Nah, jadi tensesnya yang kita gunakan adalah future tense. Oke, itu dia ilustrasinya. Kita langsung ke bentuk waktu yang pertama. Untuk waktu yang pertama adalah simple present. Nah, simple present ini kita gunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sering terjadi atau berulang-ulang ya. Lalu fakta dan kebiasaan. Nah, untuk simple present ini ada dua ya. Yang pertama kalimat nominal dan yang kedua adalah verbal. Nah, untuk yang nominal sudah saya buat, sudah saya jelaskan dalam bentuk penggunaan to be. Jadi hari ini kita simple present dalam bentuk verbal. Nah, untuk simple present ini bentuk waktu yang kita gunakan. Nah, ini bentuk waktu yang sering digunakan dalam simple present ya. Lalu rumusnya seperti apa? Nah, ini adalah rumus positifnya. Subjek plus kata kerja pertama atau murni ya. Lalu ditambahkan es atau s. Jadi kata kerjanya ditambahkan es atau s. Lalu ditambah objek. Kita lihat contohnya. Nah, ini subjeknya adalah I. Lalu kata kerjanya go. Lalu kalau melihat rumus, ini harusnya ditambahkan s dan s ya. Tetapi di sini tidak karena subjeknya adalah orang pertama. Jadi tidak perlu menggunakan tidak perlu ditambahkan s dan s. Jadi kalimatnya adalah I go to school every day. Contoh yang kedua, nah ini karena berhubung orang ketiga, maka kata kerjanya sweep kita tambahkan s dan s.
She sweeps the floor every morning. Oke, jadi itu dia. Penambahan S dan S di sini cuma untuk orang ketiga. Orang ketiga, she, he, dan it. Nah, sekarang contoh ini, kedua contoh ini kita ubah ke dalam bentuk negatif. Kalau bentuk negatif itu sama dengan bahasa Indonesia ya. Kalau suatu kalimat itu mengandung kata tidak, berarti itu negatif. Nah, contoh yang pertama tadi adalah I go to school every day. Sekarang subjeknya kita pindah ke sini. I, lalu do atau does. Di sini saya menggunakan do. Kenapa? Karena subjeknya orang pertama. Pasangannya adalah do. Ya, jadi I do. Not-nya diturunkan saja, lalu kata kerja pertama tadi ini diturunkan, dan objek dan keterangan waktu. Jadi kalimatnya adalah I do not go to school every day. Contoh yang kedua kita ubah ke negatif. Nah, ini karena orang ketiga, maka kita menggunakan does. Ya. Si, lalu turunkan does, turunkan not, kata kerjanya tadi adalah sweeps the floor every morning. Bagaimana sampai di sini? Sudah paham? Nah, kita ubah lagi kalimat ini menjadi interrogatif, menjadi kalimat tanya. Rumusnya adalah do atau does plus subjek plus kata kerja pertama, lalu ditambahkan objek. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah subjeknya I. I tadi pasangannya do ya. Do, lalu subjeknya I, kata kerjanya go, dan seterusnya. Jadi kalimat tanyanya adalah do I go to school every day? Contoh yang kedua, nah karena ini adalah si tadi pasangannya does, maka kita menggunakan does. Does si, subjeknya si ya, sweeps the floor every morning. Does she sweeps the floor every morning? Oke, itu dia rumus yang pertama. Oke, kita lanjut. Rumus yang kedua adalah present continuous tense. Nah, present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kejadian yang sedang terjadi atau berlangsung. Jadi rumus ini digunakan apabila kejadian itu sedang terjadi sekarang ini juga, dalam waktu dan jam ini juga, begitu ya. Dan bentuk waktu yang sering digunakan dalam present continuous ini adalah ini, still, now, right now, at this moment. Nah, lalu rumusnya adalah, nah, ini termasuk rumus yang paling gampang ya, karena kita tahu subjek ada 7, to be ada 3 saja, kata kerja ada banyak ya. Kita coba saja dulu yang pertama, contoh yang pertama. Nah, subjeknya kita pilih di sini day. Nah, karena di sini day, otomatis pasangan to be-nya adalah are. Jadi day, to be-nya are, kata kerjanya read, lalu ditambahkan in. Book in the library. Jadi maksud dari kalimat ini adalah mereka sedang membaca buku di perpustakaan sekarang ini juga. Begitu ya maksudnya. Oke, contoh yang kedua. Nah, di sini subjeknya he. He, pasangan to be-nya adalah is. Lalu kata kerjanya sleep. Sleep ini ditambahkan in. Jadi he is sleeping in the class. He is sleeping in the class. Jadi dia ini sedang tidur di kelas. Oke, kalimat ini kita rubah menjadi negatif. Nah, ini rumusnya. Subjek, lalu to be, ingat ini ya, to be-nya. Lalu ditambahkan not, lalu kata kerja ing-nya tadi, lalu objeknya. Oke, yang pertama tadi adalah they are reading book in the library. Sekarang jadikan negatif, subjeknya adalah they.
lalu to be-nya adalah are. Nah, setelah to be apa? Plus not. Not, turunkan. Lalu kata kerja ing-nya tadi, reading book in the library. Jadi kalimat negatifnya adalah they are not reading book in the library. Mereka tidak membaca buku di perpustakaan. Maksudnya di sini sedang ya. Mereka tidak sedang membaca buku di perpustakaan sekarang gitu. Oke, yang kedua, he is sleeping in the class. Negatifnya tinggal ditambahkan not saja ya. He, to be-nya, is. Jadi rumusnya tinggal turunkan aja ya. He is not sleeping in the class. Gampang ya. Oke, untuk kalimat tanyanya atau interrogatifnya, to be-nya dulu, lalu subjek. Jadi kalau membuat kalimat tanya untuk pertanyaan aktivitas atau kejadian yang sekarang, to be-nya dulu, lalu subjek, lalu kata kerja ing-nya tadi, lalu objek. Contoh yang pertama tadi adalah they are reading book in the library. Negatifnya, they are not reading book in the library. Pertanyaannya, are they, tadi to be-nya are, dan subjeknya they. Jadi, are they reading book in the library? Yang kedua, is he sleeping in the class? Is he sleeping in the class? Oke, itu dia. Nah, kita lanjut. Yang ketiga adalah past tense. Nah, tadi past tense ini adalah masa yang sudah berlalu, masa yang sudah lampau ya. Jadi, segala sesuatu yang sudah lewat, mulai dari sekarang ini, tadi malam, kemarin, dan seterusnya ke belakang itu adalah masa lampau ya, kejadian yang sudah berlalu. Nah, time signalnya untuk waktu yang digunakan dalam rumus ini adalah ini tadi ya. Oke, kita lihat pola kalimatnya atau rumusnya. Kelihatannya pendek ya, tapi yang sulit di sini adalah kata kerjanya karena bentuk kedua. Oke, subject plus kata kerja kedua plus objek. Contoh kalimatnya. Oke, I ate fried rice this morning. Subjeknya I, kata kerja keduanya ate. Bentuk kedua dari it ya. Oke, yang kedua, we met her last night. We met her last night. Jadi kami bertemu dia tadi malam. Sekarang kita buat dalam bentuk negatif. Nah, coba teman-teman perhatikan jika kejadian yang sudah berlalu, kalau dalam bentuk negatif, ini kata kerjanya bentuk kembali ke awal, kembali ke bentuk pertama. Kenapa? Karena sudah ada did di sini, mewakili, menjelaskan bahwa itu sudah terjadi. Jadi rumusnya seperti ini. Yang pertama, I, subjeknya I tadi, lalu did not, kita turunkan ke sini, lalu kata kerja pertama, kembali ke awal ya. Jadi, I did not eat fried rice this morning. Saya tidak makan nasi goreng tadi pagi. We did not, we subjeknya, did not turunkan, lalu kata kerja pertama. Kalau tadi kedua, met, jadi kembali ke awal, meet her last night. Untuk pertanyaannya, interrogatifnya adalah did I eat? Masih kembali ya, masih menggunakan kata kerja pertama karena masih ada did di sini. Did plus subject plus kata kerja pertama. Oke, did I, kata kerjanya tadi eat fried rice this morning? Did we meet her last night? Did, turunkan did, lalu subjeknya we, kata kerjanya adalah meet her last night. Oke, sampai di sini paham?
Oke, yang terakhir adalah simple future. Nah, ini digunakan untuk menyatakan waktu yang belum terjadi atau rencana. Lalu time signalnya yang kita gunakan dalam future tense ini adalah ini tonight, tomorrow, next week, next month, next year. Pokoknya ada nextnya itu berarti yang akan datang ya. Oke, untuk rumusnya. Nah, ini untuk rumus positif. Subject plus will atau shall plus kata kerja pertama lalu ditambah objek. Will ini dan shall adalah artinya sama, akan. Nah, kalau will ini bisa bertemu dengan semua subjek, sedangkan shall ini cuma untuk we dan I saja. Contohnya, they will, kata kerjanya go to your home tomorrow. Jadi tinggal diturunkan aja rumusnya ya. Nah, yang kedua adalah subjeknya adalah we. We shall pick you up tonight. Ini menunjukkan rencana ya. Kami akan menjemputmu. Nah, untuk rumus negatifnya, subjek plus will atau shall plus not plus kata kerja pertama lalu objek. Kalimat tadi kita ubah ya ke negatif. Nah, they will not, kata kerja pertamanya go to your home tomorrow. Jadi tinggal turunkan namanya saja. Jadi kalimatnya they will not go to your home tomorrow. Nah, tadi subjeknya adalah we ya. Lalu shall, not-nya tinggal kita turunkan. Lalu kata kerja pertama ya. Jadi we shall not pick you up tonight. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, kalimatnya will plus shall plus subject plus kata kerja pertama ya. Lalu ditambahkan objek. Nah, untuk yang pertama tadi kita menggunakan will ya. Jadi will they, subjeknya they, go to your home tomorrow. Will they go to your home tomorrow? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah shall we pick you up tonight.